Qabilit taubi, yang menerima tobat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, inna taubata idza istajma'at syara'itaha fahiya maqbulatun la mahalata. Ujar Imam Ghazali bahwasanya tobat itu bila mana mencukupi segala syarat-syaratnya, maka dia diterima la mahalata, pasti. Kalau kita tobat kepada Allah, cukup syarat-syarat tobat, Allah pasti menerima tobat. Wa qabilit taubi, Allah maha menerima tobat, asalkan syarat tobat ini sempurna. Bila kurang syaratnya, Allah kada akan menerima tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa syarat tobat itu adalah pertama an-nadam, menyesal atas memperbuat maksiat kepada Allah, atas melakukan dosa kepada Allah, menyesal. Nah, kayak apa bentuknya penyesalan itu? Orang pernah mencuri, orang pernah merampok, orang pernah mengambil hak orang lain, orang pernah berzina, orang pernah minum arak. Kalau dia hendak tobat kepada Allah, mesti pertama dulu menyesal. Nah, menyesal itu macam apa? Sehingga masuk di dalam syarat tobat yang sebenarnya. Imam Ghazali mencontohkan penyesalan yang bisa dimasukkan dalam kata-kata an-nadam, syarat tobat itu. Contohnya, kita minum teh atau minum susu atau minum madu, minum nyaman, tuntung minum, ujar nang tukang surungi teh itu kan tahulah teh na ikang minum tadi paku buati racun itu, teh nang ku minum tadi ku buati racun, madu na ikang minum tadi beracun itu. Ikan bila kada karuan bisa mati termakan racun ini. Nah, kayak apa hati kita? Menyesal kada minum tadi, menyesal, pasti kita menyesal. Kayak apa sesalnya kita? Pasti kada kakaruan kita, pikiran kada karuan, kasih tu kamari berusaha nah hendak menghilangi racunnya itu, karena bila kada itu mati. Nah, bila mana kita menyesal melakukan dosa yang dahulu, sebagaimana kita menyesal kita pernah minum racun itu sudah masuk di dalam menyesal yang benar. Bila masih kurang pada itu, belum menyesal ngarannya. Nah, kita makan racun, sakit hati kita, sakit hati dan menyesal luar biasa, tatangis. Kasih tu kamari kita nah ujuk-ujuk mencari obatnya nah anti racun supaya bisa membuang racunnya itu. Ada terdengar di Bedayang, ada ahli datangnya ke Bedayang mencari membuangi racunnya. Ada terdengar di Paringin, datangi ke Paringin. Kenapa? Karena saking menyesalnya tak makan racun nih. Bila kata dibuangi mati. Nah, macam itu juga dosa. Kita pernah melakukan satu dosa, begitu tahu bahwa dosa itu akan membahayakan roh kita, dosa itu akan membahayakan kita di akhirat kayaknya. Kayak apa kita menyesalnya? Kasih tuh kamari kita mencari Tuhan Guru supaya bisa tobat, supaya bisa hilang ingatan kita kepada dosa-dosa yang begitu nyaman, begitu lezat dahulunya itu. Nah, jadi perbandingan menyesal tuh macam itu. Amun sekadar menyesal tapi kada sampai sesalnya macam orang minum racun tadi, belum termasuk sesal. Masih diragukan tobatnya apa diterima Allah atau belum diterima lagi. Orang menyesal tuh pasti yang kedua al-iqla, berhenti. Pasti berhenti. Lok minum racun, minum teh, tinggal lagi 3 jari. Jangan jerudang tuh beracun itu toh,
Malah mah habisahan kita nang 3 jari ini tuh. Ada pintar mah habisahan artinya bunuh diri ini tuh. Pasti kita bampe bisa membuang ke cangkirnya itu. Nah orang tobat tuh macam itu juga. Macam itu juga. Di rumah ini macam-macam ada harta, masa pindah juntanan, buang pindah juntanannya. Ini ada sandal juntanan, buliakan sandal juntanannya. Bila itu kada berhenti ngarannya. Yang ketiga al-azmu ala adla ya'ud, bercita-cita kada akan kembali lagi mengulangi perbuatan itu. Nah akan datang pasti hati-hati, walaupun nyaman walaupun untung aku hati-hati kalau punya ada racun di dalamnya. Walaupun menguntungkan, walaupun lezat, walaupun bagaimanapun, aku berhati-hati kalau itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau yang hubungannya kepada Allah. Yang keempat, kalau hubungannya kepada manusia, raddul huquq ila ahliha, mengembalikan hak kepada pemiliknya. Kalau sudah macam itu kita tobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobat. Bila kita kadang melaksanakan syarat-syarat tobat itu, Allah tentu akan pasti menerima tobat yang kita lakukan itu. Jadi kita mesti menyesal, mesti berhenti, mesti kadang ulang lagi bercita-cita dan mengembalikan milik orang lain kepada pemiliknya.